Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adipura dari Smart Academy. Hari ini akan menyampaikan tema tentang puasa, wabil khusus puasa di bulan Ramadan. Saya sering bertanya-tanya, ya Allah, apakah puasa saya diterima atau tidak? Kenapa? Karena Rasul bersabda, banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ampun ya Allah, aku ingin puasaku adalah puasa yang kau ridhoi. Karena dalam hadis yang lain dikatakan ibadah yang lain untukmu, tapi ibadah puasa untukku. Aku ingin ya Allah, bahwa puasaku ini adalah puasa yang memang sesuai dengan keinginanmu ya Allah. Karena itu saya pernah bertanya, ya Ustadz, ya Guru, puasa yang seperti apa yang Allah ridhoi? Puasa seperti apa yang Allah terima? Kemudian beliau berusaha menjelaskan kepada saya dengan bahasa yang paling gampang. Diawali surat kedua Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini dari ayat ini jelas bahwa puasa kita adalah upaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sementara di dalam Al-Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Dari dalil tadi, maka siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dalam rangka menjadi orang yang bertakwa, dia sedang memuliakan dirinya. Dari sanalah kita baru tahu puasa kita diterima atau tidak. Puasa kita diterima atau tidak apabila puasa kita mampu menghantar kepada ketakwaan dan menghantar kepada kemuliaan. Bukti puasa kita menjadi takwa, bukti puasa kita menjadi orang yang mulia, maka kita akan mendapatkan malam inaugurasi. Apakah malam inaugurasi itu? 10 hari terakhir akan terjadi Lailatul Qadar. Bisa di hari-hari yang ganjil, 21, 23, 25, 27, atau bisa 29. Kenapa Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir? Karena 20 hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan dan kita menjadi takwa. Baru akhirnya kita mendapatkan malam kemuliaan tadi. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi takwa, kemudian kita menjadi mulia, maka kita berhak mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Seperti dalam Al-Quran surat ke-97 Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah malam yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mulia. Siapakah yang mulia pada bulan Ramadan tersebut? Yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan menjadi takwa. Dan apabila puasanya menjadi takwa, maka dia telah sampai kepada kemuliaan, maka dia berhak mendapatkan malam kemuliaan. Lantas apa yang kita dapatkan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ke depan, apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu, malaikat dan malaikat Jibril turun dengan izin Tuhannya untuk
untuk mengatur segala urusan. 1000 bulan ke depan, urusan kita diatur Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan meliputi sampai dengan terbitnya fajar. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka 1000 bulan ke depan kita akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perangkat malaikat dan malaikat Jibril. Ini yang begitu diharapkan oleh Rasulullah, ini yang diharapkan oleh sahabatnya. Maka ketika bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan yang akan datang. Karena malam itu adalah malam kemuliaan, malam di mana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pernah dipertanyakan, apakah benar bahwa orang berpuasa di bulan Ramadan yang menjadi takwa, dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jawaban saya, iya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat ke-8 Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilma. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqan wa yukaffir antum asatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adim. Hai orang beriman, jika kamu bertakwa, kami berikan kepadamu furqan, kami hapus kesalahanmu, kami ampuni dosa-dosamu. Kalau kita menjadi orang yang Allah perkenankan untuk dihapus kesalahannya dan diampuni dosanya, maka makna daripada Ramadan, yaitu pembakaran dosa, terjadi kepada kita di bulan Ramadan ketika kita bertakwa. Lantas, kalau kita sudah dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, kita menjadi suci, maka kita berhak mendapatkan kitab suci. Seperti dalam Al-Quran surat ke-56 Waqiah ayat ke-77 sampai ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi zidni ilma. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim ma'nun la yamassuhu illa mutahharun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara lauh mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ketika kita dihapus kesalahannya, diampuni dosanya, kita menjadi suci, maka kita berhak mendapatkan kitab suci, malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu selalu dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Berdasarkan Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wala furqan. Beberapa hari di bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan. Karena itu, Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tergantung daripada tingkat ketakwaan kita. Ketika kita sudah sampai pada tingkat takwa yang Allah kehendaki, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Banyak hal yang memperdebatkan tentang bagaimana rasanya malam Lailatul Qadar. Tapi yang saya tahu, malam Lailatul Qadar berdasarkan Al-Quran dan hadis seperti ini. Di dalam Al-Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa anna fattakun. Allah telah menurunkan malaikat dan membawa wahyu atas perintahnya kepada orang-orang yang dikehendaki dengan berkata, 1. Tiada Tuhan selain Allah, dan hendaklah kau menjadi orang yang bertakwa. Di ayat ini jelas
Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan dan menjadi takwa, maka malaikat akan turun dengan membawa wahyu. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan di saat ini juga malaikat Jibril berkenan untuk hadir.